Halo semuanya, jadi aku Kastan Adrian dan aku sama Eva mau buat T3 sejarah. Jadi sekarang kita akan ngasih tahu kebijakan-kebijakan yang dibuat sama Soeharto sama masa Orde Baru. Jadi pertama aku bakal kasih tahu kebijakan politik yang dibuat sama Soeharto. Yang pertama itu ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI ini dibuat untuk sebagai pertahanan dan keamanan negara, dan kedua itu juga di mana para ABRI atau tentara ini dimasukkan ke jajaran kayak pemerintahan, kayak mereka bisa masuk ke MPR, DPR, maka mereka bisa masuk ke dalam pemerintahan. Jadi mereka bisa dua double job gitu. Nah, tapi di Dwi Fungsi ABRI ini memiliki dampak, yaitu di mana militer ini jadi mendominasi di Indonesia gitu, yang kayak jadi demokrasi ini berkurang karena mereka jadi double job, padahal itu kursi itu buat warga sipil gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak bisa, makanya sekarang kan kayak dipisah gitu kan antara ABRI sama pemerintah, sama TNI dan pemerintahan gitu. Selanjutnya itu ada penyederhanaan partai politik, di mana partai politik ini cuma dibagi jadi 3, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Dan di situ tuh jadi bikin dampaknya bikin suara rakyat itu kurang didengar, dan pas ada pergantian presiden gitu jadi kurang kompetitif karena nggak ada pesaingnya nih buat ini lain. Dan dimana Golkar ini jadi mendominasi banget karena karena sedikit gitu, partainya tuh cuma 3, jadi Golkar ini mendominasi ya, jadi kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada kontrol media, dimana kan kita tahu kalau zaman itu tuh media tuh pada dibungkam gitu ya, kayak nggak boleh ngekritik atau apa. Itu tuh dilakukan lewat ada surat izin usaha penerbitan pers. Jadi kayak harus ada izinnya gitu, dan kayak setiap media yang kelihatan kayak kritis atau mengkritik pemerintah itu bakal dicabut gitu ini izinnya. Nah, terus jadi kebebasan berpendapat itu jadi nggak ada pada zaman Orde Baru itu. Oke, selanjutnya ini kebijakan sosial dan budaya Soeharto. Yang pertama itu ada program keluarga berencana, di mana keluarga berencana ini programnya membuat jadi laju penduduk di Indonesia pertumbuhannya tuh jadi berkurang, jadi kayak nggak terlalu ini banget, karena kan kita tahu orang dulu itu punya anak itu banyak-banyak. Jadi setelah ada program 2 anak cukup ini jadi lebih stabil gitu, dan kesehatan masyarakat dan orang-orang ini tuh jadi lebih terpantau. Terus ada juga di kebijakan sosial dan budaya ini namanya Posyandu, posko layanan terpadu. Jadi kayak di Posyandu ini buat kayak mantau apa aja nih yang dikerjain kesehatan masyarakatnya, dari ibu hamil, anak kecil, terus itu ada program imunisasi juga. Jadi kesehatan ini tuh terjamin, jadi buat ngambat penyakit-penyakit yang akan datang nantinya gitu. Terus selanjutnya itu ada pengembangan pendidikan nasional, yaitu dimana pengembangan pendidikan ini dibuat jadi SD itu lebih banyak, pokoknya sekolah-sekolah ini dibuat lebih banyak. Jadi anak-anak itu punya pendidikan yang cukup terjamin, tapi dimana tetap dengan pembelajaran kurikulum yang dibatasin biar nggak mereka tuh jadi tumbuh jadi mengkritik pemerintah. Pokoknya di situ tetap ada batasan-batasan dimana pembungkaman gitu tetap terjadi gitu, tetap buat anak SD aja tetap ini. Dan kayak semuanya tuh pokoknya dengan propagandanya, dimana sejarah ditulis oleh pemenang itu
ada di dalam kurikulum itu. Jadi kayak ngerti kan anak-anak diajarin jadi kalau Indonesia nih dijajah gitu-gitu, padahal sebenarnya kan kita tahu kayak ada dua sudut pandang gitu ya, nggak sepenuhnya dijajah. Dan selanjutnya ini ada pembatasan budaya Tionghoa, di mana orang Tionghoa ini dibuat jadi nggak bisa banyak melakukan aksi gitu di Indonesia ini. Jadi mereka dibatasin, mereka nggak boleh ngelakuin budayanya, pokoknya semuanya gitu. Mereka banyak tertekan lah di era masa Orde Baru ini, sampai mereka tuh ngelakuin apa-apa tuh serba tertutup. Politik luar negeri bebas aktif. Di masa Soeharto, Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tapi kita nih nggak berpihak ke blok manapun. Kebijakan ini penting banget karena pada saat itu dunia tuh lagi banyak yang perang. Tapi Indonesia tetap milih buat berdiri di posisi sendiri. Di era Soeharto juga hubungan luar negeri Indonesia mulai dinormalisasikan supaya Indonesia bisa fokus ke pembangunan dalam negeri. Pembentukan ASEAN. Pada tahun 1967, Indonesia bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura membentuk ASEAN. Tujuannya itu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan damai. Waktu itu negara di Asia Tenggara itu rawan banget konflik. Jadi ASEAN ini dibentuk sebagai kerjasama antar warga di Asia Tenggara. Nah, buat Indonesia, ASEAN ini juga menjadi cara untuk memperkuat posisi dan membuka peluang kerjasama di ekonomi. Indonesia kembali ke PBB. Nah, walaupun Indonesia sempat keluar dari PBB pada masa sebelumnya, tapi pas di era Soeharto ini, Indonesia memutuskan buat kembali bergabung kepada PBB. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mau balik lagi ke dunia internasional dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Dengan bergabung lagi di PBB ini, Indonesia tuh jadi dapat dukungan lebih mudah dan dapat bekerja sama dengan negara-negara lain secara internasional. Selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Pada masa Orde Baru, pembangunan Indonesia dijalankan melalui program-program Repelita. Repelita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintah ini memfokuskan kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di bidang pertanian, pangan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan juga irigasi. Nah, Repelita 2 itu pemerintah ini mengembangkan sektor industri seperti perusahaan, pembangunan biasa, biar pembangunan ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu ada Repelita 3. Repelita 3 ini lebih menekankan sebuah industri dan menguatkan ekonomi nasional pada masa itu, agar Indonesia nggak bergantung di sektor pertanian aja. Tapi secara umumnya, Repelita menunjukkan fokus pemerintah Soeharto di zaman Soeharto terhadap stabilitas politik demi pembangunan ekonomi. Revolusi Hijau. Yang terakhir ada Revolusi Hijau, yang dimana kebijakan ini diprioritaskan untuk para petani untuk tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan terutama dari beras. Nah, program ini dikenalin dengan menggunakan bibit unggul, pupuk kimia, dan juga pestisida. Pastinya hal ini berdampak positif banget untuk pertanian Indonesia pada masa itu, karena dapat menghasilkan beras jumlahnya yang melimpah. Tapi ada dampak negatifnya juga, karena para petani jadi ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisidanya.